Pada 4 Januari 1948, Myanmar atau Burma mendapat status merdeka dari Inggris dengan dibawa ketentuan Undang-Undang Kemerdekaan Burma pada tahun 1947. Setelah merdeka, Myanmar harus dihadapkan dengan berbagai gerakan kaum pemberontakan yang mengancam keutuhan negara, dan pemberontakan tersebut menjadi awal dari keterlibatan militer dalam perpolitikan Myanmar selama bertahun-tahun. Pada tahun 1948, terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok berhaluan komunis dan kelompok bersenjata dari etnis Karen. Akibat pemberontakan ini, situasi negara semakin genting. Akhir tahun 1950-an, pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu meminta Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, yaitu Jenderal Ne Win, untuk mengambil alih pemerintahan beserta menstabilkan situasi Myanmar. Tahun 1960, ketika situasi mulai stabil, Ne Win mengembalikan kekuasaannya kepada pemerintahan sipil. Namun, politik internal Myanmar mengalami perpecahan sewaktu partai yang sedang berkuasa, yaitu Anti-Fascist People's Freedom League, mengalami perpecahan sehingga mengancam persatuan dari kubu militer. Melemahnya pemerintahan sipil pada saat itu dimanfaatkan oleh Ne Win untuk mengambil alih kekuasaan dengan melancarkan kudeta pada tanggal 2 Maret 1962. U Nu dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya ditahan, dan setelah kudeta, Ne Win diangkat menjadi pemimpin Myanmar yang baru. Ne Win menjadikan Myanmar sebagai negara sosialis dengan mendirikan Partai Burma Socialist Program Party sebagai satu-satunya partai yang berada di Myanmar. Adapun nasionalisasi yang dilakukan terhadap ekonomi negara menjadikan Buddhisme sebagai agama resmi dari negara dan menekan segala bentuk oposisi terhadap pemerintahan. Sayangnya, pada tahun 1988 terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi Ne Win yang justru membuat jatuhnya perekonomian Myanmar. Dari krisis tersebut, terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut Ne Win untuk mundur dari kekuasaannya. Pemberontakan itu dikenal dengan pemberontakan 8888. Hal ini berujung pada kudeta yang dilakukan oleh sekelompok petinggi militer terhadap Ne Win di bulan September 1988. Pada tanggal 18 September 1988, didirikan pemerintahan junta militer yang bernama State Law and Order Restoration Council. Jenderal Sao Maung diangkat sebagai Perdana Menteri, dan dalam pemerintahan tersebut beberapa petinggi militer menjadi penguasa. Setelah mengambil alih kekuasaan pemerintahan, junta militer berjanji akan mengadakan pemilu dan baru terrealisasi pada bulan Mei 1990. Itulah pemilu pertama yang diadakan di Myanmar. Pada tahun 1997, SLRC dihapuskan dan digantikan menjadi States Peace and Development Council atau SPDC. Pada bulan Februari tahun 2008, SPDC mengumumkan bahwa referendum untuk konstitusi akan diadakan dan pemilu akan dilangsungkan pada tahun 2010. Menurut pemerintah militer, konstitusi baru akan memastikan penciptaan demokrasi yang berkembang dengan cepat bagi negara di masa depan. Sebagai bagian dari proses referendum, nama negara kemudian diubah dari Persatuan Myanmar menjadi Negara Republik Persatuan Myanmar. Pada tanggal 8 November tahun 2015, diadakan pemilihan umum yang merupakan pemilihan umum pertama secara terbuka yang diselenggarakan di Myanmar sejak tahun 1990. Pada tanggal 1 Februari 2016, Parlemen baru Myanmar diselenggarakan.
Pada tanggal 15 Maret 2016, Tin Kiau terpilih menjadi presiden pertama non-militer setelah kudeta pada tahun 1962. Sebelum kemerdekaan, Myanmar memiliki dua konstitusi semu, Undang-Undang Pemerintahan Burma 1935 dan Konstitusi Burma di bawah pendudukan Jepang 1943. Setelah kemerdekaan, ada tiga konstitusi, yaitu satu, Konstitusi 1947 dirancang oleh Chan Tong dan digunakan sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1948 hingga 1962, ketika konstitusi ditanggung oleh Dewan Revolusi Persatuan Sosialisasi yang dipimpin oleh Jenderal Militer Win. Pemerintahan nasional terdiri dari tiga cabang, yaitu Yudikatif, Legislatif, dan Yudikatif. 2. Disetujui oleh Referendum 1973, Konstitusi 1974, ada ciptaan Badan Legislatif Unikameral yang disebut Majelis Rakyat, diawali oleh anggota Partai Program Sosialisasi Burma. 3. Pada tanggal 9 April 2008, pemerintah militer Myanmar mengeluarkan konstitusi yang diusulkan agar negara tersebut akan melakukan pemungutan suara dalam referendum publik pada 10 Mei 2008 sebagai bagian dari peta jalan menuju demokrasi. Bentuk negara. Administrasi pemerintahan di Myanmar sangat sentralistik dengan rantai komando mulai dari SLORC sampai ke tingkat daerah dan desa. Negara berbentuk kesatuan yang terdiri dari 7 wilayah di wilayah pedesaan yang dialiri sungai, 7 wilayah sekitar perbukitan dekat perbatasan, serta kota-kota besar yang diorganisasikan sebagai unit-unit administratif terpisah. Struktur pemerintahan. Secara historis, Myanmar merupakan negara monarki yang diperintah oleh berbagai dinasti sebelum tahun 1800-an. Inggris menjajah Myanmar pada akhir dekade 1800-an. Hingga tahun 1937, Myanmar berada di bawah British Raj. Pada tanggal 4 Januari 1948, Myanmar memperoleh kemerdekaan dari Inggris dan menjadi negara demokrasi dengan menerapkan model sistem pemerintahan parlementer. Pada tahun 1962, terjadi kudeta yang dipimpin oleh Burma's Way to Socialism pimpinannya Win. Pada masa ini, Myanmar mencoba menerapkan pemerintahan sosialis yang disandingkan dengan rezim militer. Dalam perjalanan historis, Myanmar pernah menjadi negara demokratis di bawah pemerintahan U Thant. Namun sistem pemerintahan demokratis berakhir manakala junta militer mengambil alih pemerintahan. Mulai era 1990, dimulai perjuangan menuntut demokratisasi di Myanmar yang dipelopori oleh Aung San Suu Kyi. Para wakil rakyat yang terpilih dalam pemilu 1990 mengisi Majelis Rakyat, kemudian membentuk Koalisi Pemerintah Nasional Negara Kesatuan Burma atau National Coalition Government of the Union of Burma atau NCGUB. Ini adalah pemerintahan dalam pengasingan dengan misi untuk memulihkan demokrasi di Myanmar. Sekarang Myanmar menerapkan bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Meskipun demikian, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara atau State Peace and Development Council atau SPDC yang pimpinannya berkedudukan sebagai kepala negara. Adapun pemerintahan sentralistik yang diterapkan oleh pemerintah junta militer, yaitu pertama, lembaga eksekutif. Inti dari pemerintahan pusat Myanmar adalah Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara atau State
Peace and Development Council (SPDC) yang dibentuk tahun 1997 sebagai pengganti SLORC. Kedua, lembaga legislatif. Berdasarkan konstitusi, lembaga legislatif di Myanmar berbentuk majelis rakyat yang bersifat unikameral. Ketiga, lembaga yudikatif. Kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban atau Law and Order Restoration Councils. Birokrasi pemerintahan Myanmar. Kepala negara adalah orang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara. Ia memang seluruh kunci dari kekuasaan, termasuk untuk memberhentikan para menteri dan anggota kabinet serta membuat seluruh keputusan strategis dalam hubungan internasional. Khin Nyuth menjabat sebagai Perdana Menteri sampai tanggal 19 Oktober 2004. Yang kemudian diganti oleh Jenderal So Win. Mayoritas menteri dan anggota kabinet diisi oleh kalangan militer, kecuali untuk Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Pemburuhan, serta Menteri Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi yang umumnya dijabat oleh orang sipil. Tata hubungan antar lembaga pemerintahan Myanmar. Sekalipun Myanmar menerapkan sistem pemerintahan parlementer, namun tata hubungan antar lembaga pemerintahan sangat didominasi oleh rezim militer di bawah pimpinan Jenderal Than Shwe. Dengan kedudukan sebagai kepala SPDC yang berkedudukan sebagai kepala negara, kekuasaan yang dimiliki sangat luas. Justru Perdana Menteri hanya memiliki kekuasaan terbatas dibandingkan kepala negara. Kondisi ini sangat berbeda dengan kebanyakan sistem parlementer yang diberlakukan di negara-negara yang lain. Isu kudeta Myanmar 2021. Kudeta Myanmar 2021 dimulai pada 1 Februari 2021 ketika penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar. Beberapa jam kemudian, Angkatan Bersenjata Myanmar menyatakan keadaan darurat dan mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Panglima Tertinggi Militer Min Aung Hlaing. Kudeta 2021 terjadi setelah pemilihan umum pada 8 November 2020. Di mana Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen. Selisih kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu 2015. Partai Militer dan Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan hanya memenangkan 33 kursi. Militer membantah hasil tersebut, mengklaim bahwa pemungutan suara itu curang. Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan keadaan darurat di negara itu selama setahun. Militer merebut kendali pada 1 Februari setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD yang dipimpin Suu Kyi memenangkan pemilu. Melansir dari British Broadcasting Corporation, yaitu adalah lembaga penyiaran umum Britania Raya, pihak angkatan bersenjata yang mendukung oposisi menurut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan. Dengan adanya polemik tersebut, memicu banyak negara turut prihatin atas sistem pemerintahan yang ada di Myanmar karena kudeta tersebut. Warga masyarakat Myanmar pun melakukan demonstrasi untuk segera menghentikan kudeta tersebut, namun dihadang oleh polisi dan militer.
pada tanggal 24 April 2021 digelar KTT ASEAN atau ASEAN Leaders Meeting di Jakarta. Dalam pertemuan ini, para pemimpin Asia Tenggara menekan pimpinan junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi di Myanmar. Adapun 5 konsepsi telah disepakati bersama, salah satunya penghentian kekerasan dan membuka dialog antara militer dan pemimpin sipil.